Acara yang biasa kami lakukan minimal tuh kalau nggak 1 kali atau 2 kali dalam setahun. Nah, kebetulan di akhir atau penghujung tahun ini saya membuat satu mini album lagu-lagu saya yang dinyanyikan oleh Rachel Cherries yang tadi didengarkan oleh teman media semua. Itu adalah 4 lagu dari 5 lagu yang ada di dalam album dari Rachel. Jadi pada hari ini Rachel menyanyikan tadi yang sudah dirilis di semua platform media. Tadi ada apa aja judulnya? Ada Kau Kan Bahagia, Sahabat Setia, Negeriku Indonesia, dan Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Ya. Kenapa pilihannya jatuh ke Rachel untuk menyanyikan 4 lagu? Rachel sekarang usianya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Nah, Rachel ini termasuk yang salah satu yang termuda gitu, dan waktu itu kita mulai di bulan Juli itu baru 1 lagu. Kemudian karena saya lihat dia mampu untuk punya kesempatan lebih, akhirnya saya berikan lagu-lagu lagi sampai akhirnya nggak terasa menuju akhir tahun ini ternyata sudah sampai terkumpul 5 lagu. Jadi akhirnya ketika sudah 5 lagu saya bilang, yaudah deh kita keluarkan mini album aja. Dari semua anak-anak yang berbakat di Voice of Indonesia, dan saya lihat Rachel punya bakat ini yang luar biasa ya. Prosesnya sendiri mengalami kesulitan nggak mengarahkan Michelle? Kalau kesulitannya adalah Asanta Lorencia. Nah, yang kesulitan saya adalah karena Rachel tuh setiap hari itu berbahasa. Oh ya, bahasa yang diajarkan, bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah itu, jadi ketika ngajarin lagu-lagu yang kayak tadi gitu, ada beberapa lagu Indonesia agak sulit gitu, karena sepolos itu dia bertanya ke saya, ini artinya apa gitu. Padahal menurut saya tadi itu diketahui. Karena padahal menurut saya tadi itu bahasanya udah sangat gampang ya, bahasa tentang mencintai orang tua, mencintai teman, pemandangan apa gitu. Tapi dia benar-benar nggak mengerti di awal gitu. Jadi mengajarkan itu sih yang sulit gitu. Dan untungnya setelah dikasih tahu, dia baru mulai mengerti, dan sempat di beberapa bulan pertama ini kita udah promo kemarin di Jakarta, kemudian kita berangkat kemarin ke kita sempat promo di Bali juga membawakan lagu-lagu tadi gitu. Rachel bawain 4 lagu. Rachel, apa sih yang dialami tadi, kesulitan di atas panggung, ada nggak? Mas-masan mungkin? Kesulitannya itu pas nada-nadanya kayak nggak bisa nyampe, tapi aku berusaha dari situ bisa. Berarti mengatur pernafasannya untuk nada tinggi ya Rachel. Mario, tapi dengan banyaknya penyanyi-penyanyi di sini nih, apa sih yang meyakinkan sehingga memakai Rachel untuk membawakan karya-karya Bang Rio? Di Voice of Indonesia itu udah banyak mengeluarkan istilahnya bakat-bakat yang sekarang ada di belantika atau kancah dunia musik di Indonesia. Jadi nggak butuh waktu yang lama buat saya melihat bahwa anak ini punya bakat untuk bisa tampil di industri musik Indonesia tuh. Dan ketika saya lihat Rachel itu ada gitu. Karena ada orang yang bisa menyanyi, banyak penyanyi, tapi nggak banyak yang bisa menjadi entertainer. Nah, Rachel tuh punya the whole package. Dia punya paket itu. Dia bisa nyanyi, tapi juga bisa jadi seorang entertainer. Tapi ketika bicara penyanyi anak saat ini kan, sorry kalau bisa disebut jarang atau langka dengan penyanyi anak. Bahkan lagu-lagu anak pun langka gitu. Seberapa optimis Kak Rio sendiri untuk mengawetkan seorang penyanyi? Berpikir bagaimanapun mereka-mereka yang seusia Rachel gini punya pangsanya ya. Jadi sekarang kita butuh yang kayak Rachel nih. Gitu, makanya saya pikir saya tetap berusaha hadir di, walaupun mungkin porsinya di dunia musik itu nggak terlalu banyak, tapi ini pasti akan jadi sesuatu yang dibutuhkan. Rachel, mungkin lagu yang paling sulit yang kamu nyanyi itu lagu yang mana nih? Yang lagu yang paling sulit Itulah Indonesia ya, karena di lagu-lagu yang 2 lagu yang unsur Indonesia itu saya menginsert ada beberapa bahasa daerah. Jadi
bayang ya, maksudnya bahasa Indonesia aja dia udah belibet gitu ya, bingung artinya, apalagi tiba-tiba ada bahasa daerah. Ini what language, ini from what nation gitu, sepolos itu, karena mereka pikir ini dari negara mana sih gitu, mereka nggak tahu itu bahwa ini dari Jawa atau dari Batak atau dari Irian, mereka nggak tahu. Mereka benar-benar kurang ya, gitu. Sekarang itu kurang dengan pendidikan musik. Rizal, gimana cara membagi waktu kamu antara belajar dengan menyanyi? Gitu? Tapi memang Rizal ini ya energik sekali. Itu berapa kali terus seminggu ketemu berapa kali? Privat sekali, terus choir satu lagi. Jadi seminggu 2 kali ketemu saya. Di luar itu kalau ada latihan khusus karena memang ada event, dia akan ketemu lagi dengan saya gitu. Rizal tapi bisa main musik juga nggak? Pernah belajar? Oh, dia juga belajar piano. Piano, kamu belajar piano juga ya? Ada keinginan? Pengen gak sih lagunya bisa masuk ke soundtrack film juga kamu? Lagu kamu sendiri gitu yang bakal ditayangin di bioskop. Pengen gak sih? Oh, kemarin Rizal sempat ikutan apa tuh project? Apa judulnya? Kemenangan Sejati. Itu project short movie? Oh, short movie. Oh, jadi dia pernah juga. Awal mula kamu tertarik di dunia nyanyi apa sih? Dukungan orang tua kamu gimana sih waktu ngelihat kamu pengen nyanyi? Ya kalau saya juga melihat dukungan dari orang tua ya, karena kadang-kadang ketika anak-anak ini atau terutama Rizal gitu ada kegiatan yang lumayan padat gitu, orang tua juga mensupport sekali sih. Selain menyanyi ini Rizal ada apa lagi selain menyanyi? Kan aku lihat di Putra menari juga. Oh, kemarin dia ada baru itu menang apa tuh, storytelling or? Iya, jadi bercerita tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah, dia juga suka melakukan itu. Rizal selain ngikut di kompetisi ini, Rizal pernah ngikut di kompetisi yang lain nggak sih? Seperti di sekolah? Pernah. Nah, di mana kalau boleh tahu? Itu juara 1. Oke. Karena kalau seperti Rizal gitu ya, dan beberapa murid-murid saya yang udah punya single atau mini album, ketika mereka mau promo, nggak ada wadahnya. Karena misalnya satu contoh, kalau mereka mau ke radio gitu, radio udah nggak ada yang ngeluarin memutarkan lagu anak. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga anak-anak yang sekarang itu dengarnya lagu orang dewasa, karena memang mereka yang mereka dengar tuh itu di radio tuh itu. Gitu. Jadi kalau mau dengerin lagu anak-anak, satu-satunya cuma di YouTube, gitu. Di lain nggak ada, di TV juga nggak ada. Gitu. Jadi ya mirisnya sih itu memang nggak ada wadah. Tapi mau nggak mau ya tetap harus diusahakan. Berbeda dengan waktu zaman sekian tahun yang lalu ya, ketika masih ada acara kayak Ibu Sud, sekarang udah nggak ada. Itu yang mirisnya. Jadi makanya anak-anak dia, kayak usia dia ini kalau lagi les ke saya, paling mereka mengenal lagu anak itu kalau lagi ada film Disney yang keluar. Nah, itu baru mereka tahu ada lagu anak. Kalau nggak ada film Disney, nggak balik lagi lagu dewasa lagi.